Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, nanti kita akan tampilkan videonya secara full ya. Itu barusan sekilas, yaitu sebuah ritual yang dilakukan di depan sebuah makam. Saya demi Allah teman-teman ini tidak tahu ini ritual apa sebenarnya. Mohon informasinya atau silahkan tinggalkan komentarnya. Ini sebenarnya ritual apa sih yang ada di kuburan? Memang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu berziarah kubur. Namun tujuan untuk berziarah kubur yaitu untuk mendoakan kebaikan bagi si mayat agar Allah Azza wa Jalla lapangkan kuburannya, kemudian mengampuni segala dosa-dosa si penghuni kubur tersebut. Kemudian semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan di surganya yang terbaik oleh Allah. Itu tujuan kita menziarahi kubur. Kemudian yaitu mengingatkan kita yang masih hidup bahwa kita yang masih hidup ini akan segera menyusul orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Nah, kemudian ada sebuah kisah. Ini kisah sahih dari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Itu Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yaitu karena menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, teman-teman, kalau kita mengambil kesimpulan dari dalil tersebut, hadis tersebut, yaitu Yahudi dan Nasrani yaitu menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka tempat mereka beribadah. Ini menjadikan dalil bahwa sebenarnya kuburan itu bukan tempat beribadah. Ya, di samping itu Rasulullah juga bersabda yaitu la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya teman-teman, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, yang tidak pernah digunakan untuk sholat, untuk ibadah yang lainnya, maka statusnya sama dengan kuburan. Nah, maka bisa diambil kesimpulan berarti kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Jadi tujuan kita berziarah ke kuburan, ke makam, yaitu sebatas mendatangi makam tersebut untuk mendoakan kebaikan, semoga Allah Azza wa Jalla ampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang terbaik. Kemudian mengingatkan kita bagi peziarah yang masih hidup bahwa kita juga akan segera menyusul orang yang telah meninggal tersebut. Nah, untuk ritual yang ada di dalam video ini, jujur saya tidak tahu teman-teman, ini ritual apa. Mohon informasinya. Baik teman-teman, coba kita lihat videonya secara full. Terdengar sekali suaranya Allah, 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 Allah. Coba kita lanjutkan teman-teman. Ini malah yang terakhir videonya ada ritual minta fulus, minta kertas yang merah-merah yang halus-halus teman-teman. Ya Allah, ini ritual apa sebenarnya teman-teman? Ini ritual ziarah kubur apa sebenarnya ini? Apakah Rasulullah tidak mengajarkan? Apakah kita menganggap Rasulullah tidak mengajarkan kita bagaimana tata cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu ketika berziarah kubur? Bukankah banyak hadis-hadis yang menerangkan tata cara berziarah kubur? Ada doa masuk kubur. Itu kemudian apa yang kita lakukan ketika sudah ya sampai di kuburan. Kemudian tujuan lainnya apa, yaitu yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mendoakan si mayit ya kebaikan agar Allah Azza wa Jalla ampuni segala dosa-dosanya, kemudian melapangkan kuburannya, kemudian mengingatkan kita juga yang masih hidup bahwa kita akan kembali seperti siapa yang ada di dalam kuburan tersebut. Lalu ini ritual seperti apa teman-teman? Nah, ini ada video lagi teman-teman yang semisal dengan ini. Coba kita lihat. Nah, ini di Karbala, ritual orang Syiah yang kedua ini teman-teman.
Ya Allah, teman-teman, itu terjadi salah satunya di Kalsel ya, di Kalimantan Selatan. Sampai mengangguk-angguk seperti ini teman-teman di depan kuburan. Kemudian ada video satu lagi barusan, yaitu ritualnya orang Syiah. Saya tidak menuduh ini sama teman-teman, tapi dikhawatirkan teman-teman kita meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani teman-teman. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalian pun akan mengikuti ketika mereka masuk ke dalam lubang dob, lubang yang sangat kecil. Ketika para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Maka di sini teman-teman perlu kita mempelajari yaitu ilmu agama dari ya ustadz-ustadz, kiai-kiai, para ulama yang rujukannya betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah teman-teman. Inilah seperti ini akibatnya teman-teman kalau kita menjadikan ya seorang guru tuh sembarangan, ya mengambil ilmu dengan sembarangan guru, ya apalagi kita mendengar guru tersebut adalah seorang wali ya yang memiliki karomah seperti ini, maka orang-orang awam akan mudah terdoktrin dan mudah percaya apapun yang diajarkan. Contoh ritual-ritual seperti ini, tidak mungkin orang-orang atau masyarakat awam bisa berbuat seperti ini kalau tidak pernah diajarkan teman-teman, ya oleh gurunya kah, oleh syekhnya kah. Nah inilah pentingnya teman-teman kita berguru kepada orang-orang yang mumpuni, tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu ketika mereka berdakwah, berceramah, memberikan tausiah, kita dengar apakah mereka selalu ketika memberikan dalil yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian menurut pemahaman para salafus soleh seperti para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, tabi'in, kemudian menyebutkan ulama-ulama kibar seperti Imam Mazhab. Tapi kalau selalu dalam ceramahnya, tausiahnya, dakwahnya sering mengatakan menurut saya, ini pendapat saya, tanpa menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, ini teman-teman dikhawatirkan teman-teman banyak terjadi penyelewengan teman-teman. Karena tentunya itu hukum Islam yang kita akui adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah ini dia teman-teman yang akan terjadi ya dimanapun teman-teman kalau kita sembarangan menjadikan seorang guru itu sebagai rujukan dalam masalah ibadah teman-teman. Nah baik teman-teman, sekarang kita akan melihat perbandingan yaitu kuburan-kuburan atau makam-makam yang dijadikan tempat ritual yang barusan sudah kita saksikan dibandingkan dengan kuburan atau makam baqi di Madinah teman-teman. Apakah ada ritual-ritual seperti itu? Sedangkan di makam baqi itu dipenuhi dengan para sahabat Nabi yang mulia teman-teman, yang dijamin masuk surga. Baik teman-teman, ini dia videonya. Akan menuju ke Baqi ya. Bisa dilihat itu pintu Baqi. Dan Baqi ini seperti ini suara Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahiqun. Yaghfirullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin ya. Ini kuburan para sahabat. Lihat. Wallahu a'lam. Makamnya biasa-biasa saja teman-teman, hanya berupa gundukan tanah seperti bangunan-bangunan ya. Kemudian nisannya berupa batu saja. Dan tidak ada ritual-ritual seperti ngangguk-ngangguk atau berzikir-zikir seperti yang kita lihat di video tadi teman-teman. Biasa-biasa saja, orang ziarah ya ziarah. Coba lihat. Dirahasiakan karena ntar orang pada cari barokah, Bang ya. Tahu, yang kayak model kayak gini-gini. Ketahuan. Ada kuburannya Utsman bin Affan di sebelah sana, Imam Malik ya. Dan kuburan ini tadi diganti terus, bukan diganti ya. Dapat berapa tahun dibongkar, ditindih. Ada jenazah baru. Karena sudah nggak mungkin diperluas, sedangkan yang meninggal sepanjang tahun itu banyak banget gitu. Coba teman-teman perhatikan. Enggak, kan tadi model kuburannya kayak selorokan. Ini kuburan baqi, kuburan manusia-manusia mulia teman-teman. Seperti selorokan. Jadi di selorokan itu jenazah yang udah jadi tulang-tulang dimasukkan, nanti dimasukkan yang baru.
bukan ditindih. Di bawahnya. Iya itu kayak selorokan. Gak ada teman-teman ritual-ritual seperti video yang sudah kita lihat tadi. Memang Allah tahu sama Orang ziarah ya ziarah saja teman-teman. Ini di kuburan orang-orang mulia teman-teman. dan batu nisannya seadanya batu kita lihat. Jadi bukan batu bikin batu gitu. Dan mungkin di sini bukan hanya para sahabat Nabi teman-teman, tapi juga ya ada orang-orang seperti para ulama. Nah, teman-teman sudah kita lihat perbandingan antara kuburan Baqi di mana di situ dipenuhi dengan para sahabat Nabi, kemudian mungkin para ulama ya yang sudah mendunia, yang kealimannya sudah tidak kita ragukan. Nah, kita lihat situasi di situ ya seperti apa dibandingkan dengan video yang sudah kita lihat di awal tadi. Tidak ada ritual-ritual seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita ya mau membandingkan sekarang lebih mulia mana penghuni kuburan Baqi dibandingkan dengan penghuni kuburan yang ada di video barusan, teman-teman. Tentu teman-teman sudah bisa mengetahui jawabannya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini satu video lagi kita akan mendengarkan sama-sama seperti apa sih sebenarnya ritual yang disunahkan ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tata caranya ketika kita berziarah kubur. Apakah ada ritual-ritual tertentu seperti ini, teman-teman, sebagaimana video awal tadi? Ya, ataukah hanya berziarah kubur itu ya untuk mendatangi ya makam orang yang sudah meninggal, kemudian kita mendoakan, kemudian sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup. Baik teman-teman, ini dia videonya. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya ziarah kubur itu baik. Ziarah kubur itu dianjurkan. Bahkan Nabi SAW nyuruh, ala fazuruha, ziarah kubur. Tujuannya apa? Ini yang orang kadangkala lupa dengan tujuan ziarah kubur yang utama. Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat ziarah kubur, tujuannya apa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Itu tujuannya. Bukan ngalap berkah ketika ziarah kubur. Sebagian orang itu ziarah kubur tujuannya dunia, bukan akhirat. Tujuannya ziarah kubur supaya lancar rezekinya, usahanya ya lebih bagus, lebih ramai. Ada yang seperti itu, jangan. Maka silahkan ziarah kubur. Dan jangan merepotkan diri ziarah kubur ke tempat yang jauh. Karena sejatinya kuburan yang di dekat rumah kita itu juga dianjurkan untuk diziarahin. Maka Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya diperbolehkan kita itu ziarah kuburannya orang kafir. Tujuannya apa? Ingat, mati. Bukan mendoakan orang kafir, bukan. Tujuannya kita datang ziarah ini loh, orang terkaya di Indonesia. Oh ini ya, mati gitu. Allah. Jadi tujuannya itu supaya ingat mati, ingat sama akhirat ya, bukan ingat sama dunia. Adapun mendoakan yang meninggal dunia itu nggak harus ziarah kubur. Di sini di masjid antum bisa doakan orang tua antum, bisa doakan ulama-ulama yang meninggal dunia. Di sini antum doakan mereka. Ketika antum berangkat umroh di tempat-tempat mustajab, antum doakan orang-orang yang berjasa, yang mereka banyak berbuat baik kepada antum umpamanya. Itu di waktu-waktu yang mustajab. Tidak harus dengan ziarah kuburnya. Kalau memang kita pas ziarah kubur ya kita doakan. Tapi tujuan utamanya adalah tudzakiru al-akhirah, mengingatkan akhirat. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana ketika keluarga ngajak ziarah, ayo ziarah. Ini ada kuburan di sebelah sini. Nggak harus kuburan yang jauh, jamaah. Ajak bismillah. Kita lihat di sana, kita doakan mereka yang meninggal, ucapan salam kepada mereka supaya ingat akhirat. Nah, teman-teman, sudah kita saksikan penjelasan bahwa ritual ya atau ziarah kubur yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang sudah dijelaskan di video tersebut, teman-teman. Berbeda sekali, yaitu bertolak belakang dengan video yang sudah kita saksikan di awal, di bagian pertama dan di bagian keduanya, teman-teman. Ini betul-betul tidak masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah
yaitu bagaimana tata cara berziarah kubur yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan video barusan yang sudah kita tonton. Maka ini sekali lagi teman-teman, ini video ini tujuan kita untuk saling menasehati teman-teman. Akibat dari perbuatan-perbuatan seperti yang ada di video pertama tersebut, dan yang kedua adalah karena kita salah di dalam memilih guru untuk kita jadikan rujukan dalam urusan agama kalian, agama kita teman-teman. Maka pentingnya di sini teman-teman, saya seorang muslim, antum seorang muslim, maka wajar atau harus kita saling mengingatkan ketika saudara muslim kita pandang atau kita lihat terjerumus dalam kekeliruan. Maka di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mari kita menuntut ilmu teman-teman dengan rujukan dari ustadz atau dari kiai, dari para ulama yang ketika mereka berceramah, bertausiah, berdakwah selalu menyebutkan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Tentunya hadis yang sahih. Kemudian dia menyebutkan apa penjelasan dari para ulama atas Al-Quran, ayat tersebut dan hadis yang dia bacakan tersebut teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk kita semua dan sebagai pencerahan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.